Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari salah satu teman kita yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Mas Bro ya, nama akunnya itu Mas Bro. Assalamualaikum Om Sanda, mau nanya, apakah murai sekelas Casper, Ohara, Superman, SS dan lain-lain itu anak dari murai juara nasional juga? Soalnya sekarang kan banyak juga yang menjual trotolan dengan label Trah Juara dengan harga yang mahal untuk ukuran akar rumput Om. Mohon pencerahannya berdasarkan pengalaman Om selama ini sekaligus contohnya. Semoga permuraian juga jangan sampai jadi ajang permainan bisnis semata. Oke, terima kasih Mas Bro atas komentarnya dan pertanyaannya gitu ya. Oke teman-teman, jadi gini ya, saat kita mencari calon gacoan ya dari trotolan, memang yang sangat mudah kita mencari dari indukan Trah Jawara ya. Kenapa? Karena harapan kita ya, harapan ini kan nantinya naluri itu diturunkan oleh indukannya, ada darah Jawara gitu ya. Harapannya nantinya karakter itu seperti mana indukannya gitu loh ya, kalau kita mencari burung-burung dari Trah Jawara. Tentu saja ini harganya mahal. Nah, cuma kalau Mas Bro menanyakan soal Casper, Ohara, Superman, SS, apakah ini dari indukan juara? Kita mulai dari Casper dulu teman-teman ya. Jadi begini, Casper ini kan dari peternakan Kediri. Yang membongkar ini ya saya ya. Jadi kan kalau Sanda juri itu teman-teman saat dihadapkan dengan pemilik burung ya, melihat burungnya, datang ke lomba, itu yang dilihat burungnya kualitas seperti apa, lombanya kualitasnya seperti apa ya. Burung-burung yang bersaing itu kualitasnya bagaimana, itu loh yang saya amati dalam suatu gelaran. Saya tidak akan pusing ya seperti mana gelaran SMM kemarin. Apakah saya tuh selalu melihat burung, oh ini yang juara, saya kejar, saya liput, bagaimana settingannya? Enggak ya Kak, saya akan menentukan kalau belum itu betul-betul kualitas dan ada edukasinya di situ, maka saya akan cari ya, mana yang bisa dijadikan sebuah informasi dan edukasi gitu ya. Nah, seperti mana Casper teman-teman, Casper ini kan sebelum saya mengatakan bahwa Casper ini peternakan dari Kediri ya, teman-teman kan juga nggak ada yang tahu, dan nggak ada loh channel YouTube itu yang sampai mencari tahu soal itu ya. Saat saya melihat Casper, yang saya lihat apa? Oh, ini yang bisa dijadikan informasi adalah ringnya ya, karena di setiap burung bagus ada manfaat di dalamnya. Apa itu? Ya, keuntungan untuk para peternak. Kan jarang nama pemain aja digedein, peternaknya kadang-kadang dilupakan. Nah, itulah akhirnya saya melihat, oh ini ringnya Sasongko. Setahu saya Sasongko itu ada di Kediri. Saya langsung tanyakan dengan Pak AJJ, Pak, ini dari ring Sasongko. Menurut saya Sasongko itu ya adalah Kediri. Kata Pak JJ apa? Betul Mas, itu juga katanya dari Kediri dulunya, karena Pak AJJ ngambil si Casper itu tidak dari trotolan gitu loh teman-teman ya. Oke, nah setahu saya Sasongko itu dulu sempat ngorbit ya, namanya cukup besar. Beliau itu kalau nggak salah yang punya namanya tuh Mas Imam kalau nggak salah ya. Namanya itu cukup besar dulunya teman-teman ya, sebagai peternak ekor hitam yang panjang atau balak Sabang. Dulu terkenal ya, orang-orang yang suka dengan ekor panjang itu atau juga suka dengan ekor hitam itu tujuannya itu kalau dari orang-orang Jawa Timur itu pasti larinya ke sana
Ya, cari anakan tuh ke sana. Dulu namanya cukup besar tuh, ya teman-teman ya. Nah, tapi kok menghasilkan Casper yang ekor putih? Itulah pertanyaannya kan seperti itu. Ya saya nggak sempat cari informasi dengan detail karena jauh sebelum saya ketemu Casper pun, ya dulu saya sempat pengen ke sana, tapi akhirnya saya urungkan niat saya karena ternyata yang punya ternakan sasongko ini orangnya sudah meninggal. Saya pernah punya kontaknya, saya telepon, ternyata yang angkat adalah istrinya dan mengatakan bahwa katanya bapak sudah meninggal. Ya akhirnya saya tidak menggali informasi lebih lanjut tentang itu ya, peternakan si sasongko ini teman-teman ya. Nah, apakah ini dari Trah Juara? Menurut saya bukan, gitu ya. Oke, kita sekarang ke Ohara. Ohara ini ada dua versi, ya, setahu saya. Versi yang pertama, saya pernah bikinkan videonya juga. Ada nama peternak namanya Mas Prayogi ya, yang mempunyai indukan dari terahnya Sabda. Ya, Sabda itu yang punya panglimanya Raja Wali Indonesia, teman-teman, Bang Sopyan ya, Sabda itu. Nah, kata Mas Prayogi ini, indukan yang ada di rumahnya itu saudaranya Ohara. Kalau itu betul saudaranya Ohara, berarti kan satu darah nih, berarti anaknya Sabda. Kalau Sabda itu memang burung jawara, kalau Sabdanya gitu teman-teman ya. Nah, itu versi dari Om Prayogi. Ada versi lain, itu saya dapatkan dari teman-teman di Bandung ya. Dan juga Pak Haji Eji juga cerita dengan saya, karena Ohara ini dulunya sempat mau dibeli sama Pak Haji Eji. Jadi ceritanya begini, Pak Haji Eji itu ditawari Ohara, waktu itu juga burung itu sudah bagus ya, dengan harga itu 100 juta. Cuma waktu itu kalau ditanya si Ohara itu yang punya itu mintanya 100 juta. Kalau yang belinya Pak Haji Eji maka nanti akan diberi ke Pak Haji Eji itu 100 juta. Cuman Pak Haji Eji waktu itu maunya 75 juta. Akhirnya gagal ya. Gagal karena Pak Haji Eji nawarnya 75 juta. Nah, ini akhirnya dibelilah sama Mas Priyo. Dengan seiring waktu akhirnya Mas Priyo suka, dibelilah sama Mas Priyo. Karena dari awal mintanya 150, mungkin ada penawaran, dibelilah sama Mas Priyo itu 125 juta. Itu menurut Haji Eji. Dan cerita ini diamini oleh teman-teman saya yang ada di Bandung. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Berarti oh ya, Haji Eji ini menceritakan juga bahwa Ohara ini bukan dari hasil ternakan. Ohara ini burung muda hutan, gitu ya, cuma dikasih ring. Nah, artinya apa? Berarti Ohara ini, kalau dari versinya teman-teman di Bandung dan Pak Haji Eji, Ohara ini bukan hasil dari indukan Trah Juara, gitu ya. Nah, sekarang ke Superman. Kalau Superman ini menurut informasi ini dari Madura teman-teman ya. Koalek itu mendapatkan burung ini dari Madura. Kalau informasi lebih detailnya saya nggak tahu teman-teman ya. Memang saya juga belum sempat untuk mencari tahu tentang Superman. Ya setahu saya Superman itu dibeli Bang Hidayat Batubara dengan harga 1M. Itu sih informasinya cuma itu. Kalau peternakannya dari mana saya memang nggak cari ya, nggak cari tahu soal itu. Oke, sekarang di SS. Nah, SS ini yang ternak ini Mas Kiki ya, Kiki BF Tuban. Jauh sebelum adanya SMM ya, saya udah tanya lah teman-teman ya tentang SS ini. Di awal-awal saya bikin konten YouTube teman-teman, saya melihat SS, pertama kali saya melihat SS ini memang gayanya saya suka dulu ya. Kalau sekarang main ini memang belum seperti dulu teman-teman ya. Kalau dulu itu dia sampai bisa nengok-nengok gitu loh ya. Dulu tuh SS mainnya seperti itu. Nah, saya udah tebak SS ini bukan dari Trah murni. Saya sempat bikin waktu itu live streaming, dan itu juga ada tanya jawab dengan teman-teman yang ada di YouTube. Waktu itu kalau nggak salah puasa, dan juga saya hadirkan Umi Kalsum waktu itu ya, kita telepon-teleponan. Saya tanyakan, Mi ini burungmu itu bukan Trah murni? Nggak tahu Uminya.
ya. Waktu itu Umi juga tidak memberitahu dari mana asalnya burung ini, ya. Akhirnya saya coba cari tahu dan ketemulah yang ternak namanya Kiki BF. Nah, kalau dari Kiki BF ini, setahu saya indukan jantan itu namanya doser, ya. Terus indukan betinnya itu diambil dari terahnya Arko kalau salah, ya. Raja Rimba atau apa gitu, lupa aku namanya, ya. Nah, itulah yang menghasilkan si Semar Sakti, ya. Pertanyaannya, apakah ini dari burung jawara? Sejauh ini sih menurut informasi yang ada bukan, teman-teman, ya. Bukan jawara nasional, itu bukan. Ya mungkin kalau Mas Kiki mungkin pernah melombakan burungnya di event-event daerah, mungkin pernah gitu, ya. Tapi kalau darahnya si doser itu burung hutan, teman-teman, ya. Itu burung hutan. Perjalanannya seperti apa saya kurang tahu lah tentang itu. Nah, oke lah teman-teman, ya. Dari semua ini tadi, yang terpenting begini teman-teman. Saat kita mencari anakan, ya, atau trotolan yang nantinya kita pengen punya gacuan, kita cetak dari trotolan ini tadi. Kalau kita mencari dari terah jawara, memang harganya mahal. Betul apa yang dikatakan Mas Bro, ya. Jadi kalau Mas Bro carinya burung, kalaupun ada orang yang mengatakan, oh ini terah jawara dengan harga mahal, ya kalau memang tidak cukup dengan kantong kita, ya nggak usah beli. Ya kita cari cara lain, opsi lain. Bagaimana cari burung bagus? Saya pernah bahas teman-teman, ya, mencari trotolan bukan terah, ya. Dimana di situ teman-teman harus bisa mencari informasinya dulu, ya. Indukan-indukan ini memang bukan dari terah juara, bukan burung juara, tapi dia bisa menghasilkan anakan juara. Jadi kita carilah testimoni, informasi tentang testimoninya. Satu contoh, benar indukan dari hutan, ya, tapi melahirkan anakan-anakan juara, ya ini, itulah teman-teman, ya. Teman-teman bisa cari ini. Banyak kok teman-teman, ya, seperti mana di tempatnya Mas Tarmin, di tempatnya teman-teman yang lain lah, ya, yang pernah aku bahas itu, ya. Itu juga bukan dari terah-terah jawara, tapi akhirnya menghasilkan anakan-anakan yang menjadi juara. Dan tentu saja itu masih sangat murah ketimbang burung-burung yang dari terah jawara. Kalau harga itu relatif sih teman-teman, ya. Ya, bukan hanya karena dia jawara, tapi juga melihat nama besar peternakannya itu, ya. Walaupun dia bukan dari terah jawara, tapi nama peternakannya itu besar, juga biasanya sih harganya mahal. Gitu, ya. Oke lah teman-teman, mudah-mudahan teman-temanku semuanya yang sekarang lagi ngerawat murai batu dari trotolan, jangan berkecil hati lah, ya. Burung-burung yang dari terah jawara ini juga belum tentu 100% jadi burung bagus. Yang terpenting itu apa teman-teman? Satu, burung terlahir dalam keadaan yang sempurna, dan burung itu dirawat dengan bagus. Insya Allah nanti dia akan jadi burung yang bagus. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.